Hari ini kita akan melakukan perjalanan virtual ke salah satu keajaiban dunia di Indonesia, yaitu Candi Selokrio. Jangan lewatkan video ini karena kita akan memahami sejarah arkeolog pada candi ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelajahi tentang Candi Selokrio. Candi ini terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Selokrio ini diidentifikasi pertama kali pada tahun 1835 oleh Raden Hartaman, seorang pejabat Hindia Belanda yang sangat berminat pada arkeolog Jawa klasik. Dan 7 tahun sesudah berhasil menguak stupa Candi Borobudur, berdasarkan legamnya, sejarawan menduga candi ini dibangun pada abad ke-9 oleh Wangsa Sanjaya, yakni Wangsa yang membangun Candi Prambanan. Tentu saja dugaan ini dibangun atas teori pada masa kerajaan Medang atau Mataram kuno. Dari Wangsa yang berbeda agama, yakni Wangsa Sanjaya yang menganut Hindu Siwa dan Wangsa Silindri yang menganut Buddha Mahayana dan mewariskan Candi Borobudur bagi kita. Sebagaimana candi-candi di Jawa Tengah, Candi Selokrio ini menghadap ke timur. Perhatikan teman-teman, candi ini berukuran kecil, tinggi sekitar 5 meter, bangunannya masih lengkap, baik kaki candi yang melambangkan Purloka atau tempat makhluk berdosa, badan candi Purwaloka, tempat orang suci, maupun atap candi yang melambangkan Swarloka atau tempat para dewa. Candi Selokrio ini tidak memiliki relief maupun hiasan kala pada pintu masuknya, atau mungkin sudah hilang. Yang jelas pintu masuknya rendah dan tidak bertangga, sehingga candi ini lebih mirip purwa atau pengiring. Namun, jika diperhatikan arah hadapnya, jelas candi ini adalah candi induk. Menariknya, beberapa arca masih di tempat seharusnya. Mari kita telusuri mereka. Arca Mahakala di sisi timur. Mahakala merupakan aspek siwa yang dinamis dan membinasakan. Salah satu senjatanya merupakan Trisula, Trihat. Selanjutnya di relung selatan bernaung arca Agastya Siwa Mahaguru, yakni aspek siwa sebagai pengajar. Relung barat berisi arca Ganesha, aspek siwa yang menelan kemalangan dan menolak bala. Berikutnya, arca di relung utara ini merupakan arca yang saya kagumi, yakni Durga Mahasisha Surmardani, saktinya siwa. Lihat ini, ada raksasa kerdil yang keluar dari tubuh kerbau jantan setelah sang Asura ditaklukkan oleh Dewi Megandhi. Durga Mahasisura Mardani, sang penakluk Asura. Terakhir, Acana Diswara, aspek siwa yang stabil dan damai. Keberadaan arca-arca beranatomi natoris ini memastikan candi ini beragam Hindu Siwa. Jika diperhatikan seksama, Candi Selokrio ini memiliki keindahan tersendiri, meski berukuran kecil. Setiap relungnya berbentuk miniatur candi, demikian dengan hiasan atapnya. Jika diperhatikan, bagian atap berbentuk limas, serta dibagi menjadi 3 tingkatan, yang menggambarkan Triloka atau 3 alam, yakni alam Sakala atau alam bawah, Sakala Niskala atau alam tengah, dan Niskala atau alam atas. Pola tersebut sangat melekat dengan masyarakat Jawa, sehingga diserap oleh masjid-masjid di zaman Wali Songo. Jadi, atap Meru 3 lapis seperti ini bukan warisan kapitan ya. Perhatikan, tiap lapis tersebut dikelilingi 8 Meru berbentuk miniatur candi, dengan 1 Meru besar di puncak sebagai pusatnya. Ini menyimbolkan 1 puncak gunung tersebut, tempat Dewa Siwa bertahta. Dikelilingi 8 gunung di 8 penjuru mata angin,
yang didiami Dewa Wisnu, Sambu, Iswara, Mahiswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, dan Sakara. Jelas sekali, candi ini adalah replika dari Mahameru. Masyarakat sekitar pun masih menyimpan ingatan kolektif yang membentuk mitos, yakni bahwa candi ini merupakan tempat nyepi seorang raja. Kasus serupa terjadi di situs Keraton Gunung Kawi Magelang yang terletak di lereng dengan pemandangan indah, serta diselimuti mitos sebagai tempat Empu Sindok dan Raja Kameswara menyepi. Yang kedua, terdapat mata air di area Candi Selewokriyo yang dipercayai bertuah menyembuhkan penyakit. Besar kemungkinan mata air ini dulu digunakan untuk bersuci sebelum melakukan ritual. Dan mitos ketiga, konon masyarakat sering mendengar suara gamelan dari arah candi. Adanya berbagai mitos itu menunjukkan bahwa Candi Selewokriyo meskipun terpencil merupakan lokasi istimewa yang disakralkan hingga sekarang. Meski demikian, candi ini boleh dibilang sebagai cagar budaya yang paling banyak diserang. Serangan pertama seperti yang saya sebutkan tadi adalah dari alam, yakni berupa tanah longsor. Serangan kedua yakni serangan ikonoklasme, yakni ada perusakan arca-arca. Perhatikan arca-arca ini semua mengalami pemenggalan kepada kepalanya. Melihat kerusakannya, mustahil ini terjadi secara alami. Perhatikan bekas patahan ini, menunjukkan bahwa kepala arca sebenarnya menyatu dengan Prabha Mandala, yakni sandaran arca. Mustahil bagi itu patah dan menggelinding begitu saja. Buktinya adalah arca Agistya ini. Meski lehernya telah patah, bagian kepala masih melekat kuat pada Prabha Mandalanya. Jadi cukup jelas, hanya tindakan sengaja dari manusia yang mampu menghilangkan kepala arca ini. Lihat arca Durga, payudaranya juga menjadi objek pengerusakan. Sementara kepala Asura terlewatkan. Perhatikan juga kerusakan pada arca Agastya. Mungkin saking emosinya pada arca Durga yang bertelanjang dada, saat sampai di arca Agastya, sang pelaku sudah terengah-engah kelelahan, sehingga tidak berlanjut merusak kepalanya. Itu sebabnya kepala arca Agastya masih di tempatnya. Nah, sekarang keserangan yang ketiga yang menimpa candi ini, yaitu vandalisme. Boleh dibilang badan candi ini dihiasi banyak grafiti. Perhatikan ini. Grafiti liar ini jelas sangat baru dan tentu sangat menyedihkan bagi siapa yang mencintai budaya Nusantara. Ini sebuah bukti bahwa kesakralan dan kemistisan saja tidak cukup untuk melindungi peninggalan sejarah. Perlu ada tindakan tegas dari aparat dan para penjaga candi dan masyarakat sekitar terhadap pelaku ikonoklasme maupun vandalisme. Dan yang terpenting, mari kita tularkan kecintaan akan sejarah dan kebudayaan Nusantara pada orang-orang terdekat kita. Karena di saat kita berhenti peduli pada budaya sendiri, pelan tapi pasti kekosongan itu akan diisi oleh budaya lain yang belum tentu sejalan dengan jati diri bangsa. Yuk kita ajak orang dan teman-teman kita ke candi agar kisah-kisah agung dari perjalanan panjang Pitarah ini tetap lestari dan memori generasi ini dan juga generasi yang akan datang. Bagaimana ini berdirinya Candi Selewokriyo dan bagaimana masyarakat itu menyusun atau merancang agar Candi Selewokriyo itu tetap terlestarikan. Jadi untuk awal sejarah, kalau Candi Selewokriyo itu kan memang candi tua. Kemudian sejak wangsa Sanjaya, kalau abadnya abad 9. Jadi termasuk candi tertua juga. Kemudian kalau beriringannya yaitu dinasti Sanjaya. Terus kemudian kenapa kok dinamakan Candi Selewokriyo?
itu kan dari asal mula warga, dari secara alamiah. Aslinya kan dulu warga setempat itu menyebutnya Watu Umah, karena kelama-lamaan banyak pengunjung, banyak yang tanya candi apa. Nah akhirnya warga setempat itu kan menjawab dengan promo ini, Watu itu kan Silo, kemudian Omah itu Griyo. Lama-lamaan kemudian secara alamiah candi ini disebut dengan lebih populernya adalah Candi Silo. Nah untuk pelestariannya sendiri memang ini di tangan atau yang berwenang adalah BPJB atau dinamakan cagar budaya oleh Dinas Cagar Budaya, yang termasuk apa yang ada di sekitar, kemudian lingkungannya itu yang melestarikan dan juga dibantu oleh masyarakat setempat, termasuk akses jalannya dan lain-lain. Kan dulu juga pernah longsor, bisa diceritakan Bapak? Untuk terjadi longsor itu kan memang sudah beberapa kali ya, jadi 3 kali. Jadi yang paling parah itu, yang paling terakhir itu 1998. Itu yang paling parah karena semua batu, kemudian bangunannya runtuh, kemudian terpendam semua sampai ke bawah. Nah akhirnya terjadilah kemudian pencarian di tahun 2000 sampai 2003 itu, kemudian dicari semuanya, batu-batu sudah terkumpul, baru mulai direlokasi, dipindah di tempat sementara di bawah, disusun jadi bentuk candi lagi. Nah sambil kemudian 2004 ini dibenahi, kemudian ditalut, sudah padat tanahnya, sudah mapan, baru dipindah 2005. Nah kemudian di tahun 2000, mulai 2010 itu terjadi yang namanya ambles sedikit, jadi sekitar 10 sampai 20 cm. Akhirnya candi itu diberikan sabuk pengaman. Nah, 2018 itu kemudian terjadi pemeliharaan lagi, direstorasi 2018 sampai akhir awal COVID itu 2020-an. Itu kemudian ada pemeliharaan atau restorasi ulang untuk pembenahan sampai benar-benar tanah itu stabil, kemudian tidak ambles. Sampai saat ini kemudian sudah berdiri kokoh. Untuk masyarakat itu banyak yang di situ ikut andil untuk bekerja, karena di situ yang untuk restorasi itu sepenuhnya yang berwenang adalah BPJB dan juga UNESCO, karena untuk pendanaan dan lain-lain itu kan dari UNESCO langsung. Untuk sendiri apakah ada patung besarnya yang untuk patung saat ini tidak ada, tetapi dulu karena memang ini adalah candi Hindu, kemudian dalamnya untuk sifatnya peribadatan, untuk sembahyang itu ada candi Siwa, tapi untuk patungnya sekarang tidak ada, diamankan oleh yang berwenang. Kemudian untuk patung-patung yang lain itu ada setiap Tawung, ada timur, ada barat, ada selatan, ada Ganesha, ada Suara, itu memang sifatnya adalah dua-dua tadi. Gini Pak, dulu kan ada mitos yang katanya kalau kita masuk ke dalam candi itu berdua sepasang bakal hilang. Sebenarnya dulu sempat ada seperti itu ya, untuk hal-hal semacam itu, tetapi siapapun yang berkaitan dengan sifatnya tidak punya niat jelek pasti ya tidak terjadi. Tetapi dulu sempat ada mitos seperti itu, ketika kita masuk itu nanti
bisa jadi ya, Kenapa patung Lilith yang ya itu memang dari termasuk orang-orang yang apa ya, zaman dulu juga belum apa rawat, kemudian belum dijaga, dan tersebut juga belum tahu itu mungkin memang apa termasuk warisan budaya. Kemudian akhirnya ada yang oknum-oknum yang jahil dan akhirnya terjadi. Nah, atau mungkin karena memang terjadi karena alam, mungkin karena terjadi itu apa namanya runtuh, akhirnya terbentur dengan zat yang lain, nah, kemudian terbentur seperti itu karena saya sampok sama tulisan-tulisan yang ada di pinggir batu-batu itu emang asli dari Hindu sana apa emang rekayasa masyarakat? Boleh dikatakan itu adalah bentuk vandalisme karena belum tahunya dan belum sadarnya pada waktu tersebut, karena memang pada waktu itu zaman belum tahu sebagai warisan budaya, maka orang dengan seenaknya mereka membuat ukiran-ukiran kemudian dengan nama karena belum apa tahu dan belum dijaga pada waktu yang sangat tinggi pada waktu itu. Saya kira cukup membantu ya ini Bapak. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu. Ya, terima kasih, sama-sama. Silakan lanjutkan terkait dengan menikmati panorama alam.